Puskesmas Dompu Barat adalah puskesmas yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah jiwa laki-laki sebanyak 27.137 jiwa dan perempuan sebanyak 26.212 jiwa. Bisa dikatakan seperempat jumlah penduduk Kabupaten Dompu ada di Kecamatan Woja. Status puskesmas perawatan buka selama 24 jam dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 7 dan poskesdes sebanyak 14 dan memiliki posyandu sebanyak 73 pos yang beredar di desa atau kelurahan se-Kecamatan Woja. Puskesmas Dompu Barat saat ini dipimpin oleh Bapak Mujakir SKM. Visi Puskesmas Dompu Barat adalah mewujudkan Kecamatan Woja yang sehat menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Puskesmas Dompu Barat berhasil meraih beberapa penghargaan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ini menjadi bukti bahwa Puskesmas Dompu Barat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Di Puskesmas Dompu Barat memiliki SDM dan sudah terisi salah satunya tenaga medis 6 orang, 1 tenaga dokter di ruang gigi, 4 orang dokter umum, dan ada juga kunjungan MOU dengan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Dompu, salah satunya dokter spesialis paru. Ada beberapa program prioritas nasional, antara lain yang pertama pencegahan dan penurunan stunting, yang kedua penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, yang ketiga peningkatan dan cakupan mutu imunisasi, yang keempat program penanganan tuberkulosis atau TBC, yang kelima pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Definisi stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Tahapan penanganan balita stunting di Puskesmas Dompu Barat. Yang pertama, balita yang teridentifikasi stunting dari posyandu dirujuk ke puskesmas. Yang kedua, balita mendaftar di loket menuju Poli MTBS. Yang ketiga, di Poli MTBS dilakukan anamnesa dan pengukuran antropometri. Yang keempat, balita stunting diarahkan ke dokter yang bertugas di Poli MTBS untuk dilakukan pemeriksaan dan diagnosa. Lalu kemudian dilakukan juga penimbangan berat badan dan tinggi badan balita. Yang kelima, dokter merujuk balita stunting ke ruang gizi untuk mendapatkan KIE. Yang keenam, petugas gizi memberikan konseling tentang makanan yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usia balita. Materi 1000 HPK dalam pencegahan dan penanganan stunting. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan mulai dari awal kehamilan hingga anak berusia 23 bulan. 1000 HPK adalah periode emas dan kritis untuk tumbuh kembang anak. Berikut pencegahan stunting melalui 1000 HPK. 270 hari masa kehamilan meliputi tercukupinya gizi ibu hamil selama masa kehamilan, minum tablet tambah darah minimal 90 tablet, selanjutnya kontrol kehamilan minimal 4 kali, berikutnya mengikuti kelas ibu hamil dan rutin posyandu keluarga setiap bulan. 180 hari proses persalinan sampai bayi usia 6 bulan meliputi yang pertama melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan. Selanjutnya melakukan proses inisiasi menyusui dini atau IMD minimal 1 jam. Selanjutnya memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan atau minuman lain termasuk air putih.
550 hari masa pertumbuhan usia 6 bulan sampai 2 tahun. ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun. Yang pertama, pemberian makanan pendamping ASI dengan menu 4 bintang. Bintang yang pertama, sumber karbohidrat berupa nasi, kentang, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Bintang 2, sumber protein hewani berupa ikan, daging ayam, telur puyuh, telur bebek, daging sapi, udang, dan lain sebagainya. Bintang 3, sumber protein nabati yang berupa tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Bintang 4, sumber vitamin dan mineral yang berupa sayur dan buah-buahan. Selanjutnya dilakukan penimbang bayi setiap bulan di posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya. Berikutnya berikan kapsul vitamin A setahun 2 kali dan selanjutnya berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Beberapa kegiatan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Yang pertama, pemberian makanan tambahan biskuit dan lokal untuk balita gizi kurang dan ibu hamil. Yang kedua, kelas ibu hamil, dan yang ketiga, kelas ibu balita. Terima kasih kepada Basnas Dompu. Ini nampak integrasi pemberian semua ya. Dalam menekan angka kematian ibu dan anak dan menekan angka stunting, salah satunya dengan 10T. Berikut tahap-tahap 10T di Puskesmas Dompu Barat. T pertama, pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan ibu hamil. T2, pengukuran tekanan darah atau tensi. T3, pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ini bertujuan untuk mengetahui risiko kurang energi kronis. T4, pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. T5, penentuan letak janin dan penghitungan denyut jantung janin dilakukan menggunakan alat ultrasonografi atau USG dan diperiksa langsung oleh dokter Puskesmas Dompu Barat. USG di Puskesmas Dompu Barat bagi ibu hamil tidak dikenakan biaya atau gratis. T6, penentuan status imunisasi tetanus oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan suntikan tetanus sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. T7, pemberian tablet tambah darah. T8, pemeriksaan laboratorium ibu hamil meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin atau HB, kemudian pemeriksaan triple eliminasi yakni HIV atau AIDS, sifilis, dan HBsG. Selanjutnya pemeriksaan urin atau air kencing serta pemeriksaan darah lain sesuai indikasi. Ke-9, konseling atau penjelasan. Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusu dini, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan imunisasi pada bayi. T10, tata laksana atau mendapatkan pengobatan jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat hamil. Pada saat sekarang, kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan juga kanker. Berikut alur pelayanan terpadu penyakit tidak menular di Puskesmas Dompu Barat. Yang pertama, pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Yang kedua, pasien diarahkan ke ruangan screening pandu PTM. Yang ketiga, wawancara faktor risiko penyakit tidak menular. Yang keempat, pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Yang kelima, pengukuran lingkar perut. Yang keenam, pemeriksaan tekanan darah. Yang ketujuh,
pasien diberikan KMS PTM. KMS PTM tersebut dibawa ketika pada saat ke posyandu keluarga dan puskesmas. Yang ke-8, pemberian stempel sudah screening PTM. Yang ke-9, pelayanan dokter. Yang ke-10, pasien diarahkan ke laboratorium dan untuk dilakukan pemeriksaan. Yang ke-11, penyerahan hasil laboratorium dan pasien diarahkan kembali ke ruangan dokter. Selanjutnya, penjelasan carta PTM kepada pasien berupa penanganan hipertensi dengan patuh, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman serta hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Yang ke-13, resep obat diberikan kepada pasien. Selanjutnya, pasien mengambil obat di apotik lalu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahid SKM selaku Kepala UPTD Puskesmas Dompu Barat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu, lebih khusus yang ada di Kecamatan Loja. Ada beberapa media informasi yang coba kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah melalui informasi edukasi, melalui TV kabel seperti yang kami sampaikan. Oleh karena demikian, ya seperti visi misi Bapak Bupati kita adalah memberikan pelayanan kesehatan yang prima, yang transparansi dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kami juga di Kecamatan Loja dalam mewujudkan Kecamatan Loja yang sehat menuju masyarakat. Oleh karena demikian, kami sangat berharap dengan informasi-informasi yang kami berikan, ya kami ingin menggugah kepada seluruh lapisan masyarakat. Berbicara masalah stunting, ya kami sangat berharap, mari kita titipkan regenerasi kita yang sehat, cerdas, dan tinggi. Salam paradigma sehat menuju Dompu yang masuk